Bapak kosku, sebut aja namanya Om Jaka. Memang sebaiknya dipanggil Om Jaka meskipun usianya belum terlalu tua. Apa yang akan aku ceritakan ini terjadi beberapa tahun yang lalu, sewaktu aku masih kuliah sebagai mahasiswi di Bandung. Kejadiannya sendiri akan aku ceritakan apa adanya, tetapi nama-nama dan lokasi aku ubah untuk menghormati privasi mereka yang terlibat. Menginjak tahun kedua kuliah, aku bermaksud pindah tempat kos yang lebih baik. Hal ini sudah biasa. Mahasiswi tahun pertama pasti dapat tempat kos yang asal-asalan. Barulah di tahun berikutnya mereka bisa mendapat tempat kos yang lebih sesuai selera dan kebutuhan. Setelah hunting yang cukup melelahkan, akhirnya aku mendapatkan tempat kos yang cukup nyaman di daerah Dago. Daerah ini termasuk sangat dingin udaranya, apalagi di waktu malam hari. Kamar kosku berupa paviliun yang terpisah dari rumah utama. Ada 2 kamar, yang bagian depan diisi oleh Suhar, mahasiswi kedokteran, yang kutu buku dan rada cuek. Aku sendiri dapat yang bagian belakang, dekat dengan rumah utama. Ibu kosku adalah seorang dosen senior di beberapa perguruan tinggi. Suaminya Om Jaka cukup menarik dan tampak awet muda, meski sudah berusia di atas 40 tahun. Maklumlah, Om Jaka rajin berolahraga. Kedua putra mereka kuliah di luar negeri dan hanya pulang pada akhir tahun ajaran. Karena kesibukannya sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi, Bu Mulyani agak jarang di rumah. Tapi Om Jaka cukup ramah dan sering mengajak kami ngobrol pada saat-saat luang, sehingga aku pribadi merasa betah tinggal di rumahnya itu. Mungkin karena Suhar agak cuek dan selalu sibuk dengan kuliahnya, Om Jaka akhirnya lebih akrab denganku. Aku sendiri sampai saat itu belum pernah berpikir untuk lebih jauh dari sekedar teman ngobrol dan curhat. Tapi rupanya tidak demikian dengan Om Jaka terhadapku. "Sri, kamu masih ada kuliah hari ini?" tanya Om Jaka suatu hari. "Enggak Om," jawabku. "Kalau begitu, bisa temenin Om jalan-jalan?" ucapnya dengan sorot mata penuh harap. "Oh, bisa Om," sahutku. Kami pun tidak lama kemudian sudah meluncur menuju suatu tempat dengan menggunakan mobil kijang putih milik Om Jaka. Di sepanjang jalan, Om Jaka banyak mengeluh tentang Bu Mulyani yang semakin jarang di rumah. Entah itu egois dan gila kerja, padahal gajinya sudah lebih dari cukup. Tapi terus saja menerimanya jika ditawari jadi dosen tamu di mana-mana, keluhnya. "Ya, yang sabar saja Om. Itu semua kan demi Om dan putra-putranya juga," ucapku mencoba menghiburnya. Sri, kalau orang yang sudah berumah tangga itu, kebutuhan itu bukan cuma materi, tapi juga yang lainnya juga. Dan itu yang sangat kurang Om dapatkan dari istri Om, keluhnya lagi. Tiba-tiba saja, tangan Om Jaka sudah menyentuh bahuku dengan lembut, seraya berkata, "Biarpun begini, Om juga seorang lelaki yang butuh kasih sayang dari seorang wanita. Om masih butuh itu, dan sayangnya istri Om itu sudah kurang peduli," rajuknya. Aku pun menoleh sejenak. Aku lihat Om Jaka menatapku dengan tersenyum. Om Jaka terus berusaha memancing-mancing keinginanku di sepanjang perjalanan itu. Aku tidak berani bereaksi apa-apa karena takut membuat Om Jaka tersinggung atau disangka kurang sopan. Ternyata aku diajak ke mall dan Om Jaka menyempatkan diri olahraga atau nge-gym. Keluar dari tempat itu sekitar jam 4 sore. Om Jaka tampak segar dan bersemangat. "Sri,
Waktu latihan tadi, punggung Om agak terkilir. Kamu bisa tolong pijitin Om kan? Katanya sambil menutup pintu mobilnya. Iya, sedikit-sedikit bisa Om, kataku sambil mengangguk. Aku mulai merasa kalau sebenarnya Om Jaka menginginkan yang lebih jauh dari sekadar teman ngobrol dan curhat. Terus terang, ini suatu pengalaman baru bagiku, dan aku tidak tahu bagaimana harus menyikapinya. Sepanjang jalan pulang, kami tidak banyak bicara. Kami sibuk dengan pikiran dan hayalan masing-masing tentang apa yang mungkin akan terjadi nanti. Setelah sampai di rumah, Om Jaka langsung mengajakku ke kamarnya. Dikuncinya pintu kamarnya, kemudian Om Jaka langsung mandi. Entah sengaja atau tidak, pintu kamar mandinya dibiarkan sedikit terbuka. Jelas Om Jaka sudah memberiku lampu kuning, tetapi aku masih tidak tahu harus berbuat apa. Aku hanya duduk terdiam di kursi meja riasnya. "Sri, tolong ambilkan handuk dong." Nada suara Om Jaka mulai sedikit iseng. Lalu aku ambilkan handuk dari gantungan, dan tanganku aku sodorkan melalui pintu sambil berusaha untuk tidak melihat Om Jaka secara langsung. Sebenarnya, itu adalah satu tindakan bodoh. Toh, Om Jaka sendiri sudah memberi tanda-tanda itu. Lalu, kenapa aku masih malu-malu? Aku betul-betul salah tingkah dibuatnya. Tidak berapa lama kemudian, Om Jaka keluar dari kamar mandi dengan berhanduk. Baru kali ini aku melihat Om Jaka dalam keadaan seperti itu. Aku mulai terbawa suasana dan sedikit bengong. Om Jaka hanya tersenyum melihat tingkah lakuku yang serba kikuk melihat keadaannya itu. "Nah, sekarang kamu pijitin Om ya. Ini pakai lotion," katanya sambil berbaring di tempat tidur. Aku kemudian mulai menuangkan lotion ke punggung Om Jaka dan mulai memijit daerah punggungnya. "Om, bagian mana yang sakit?" tanyaku berlagak lugu. "Semuanya, Sri. Semuanya, dari atas sampai ke bawah," sahutnya. "Bagian depan juga sakit loh. Nanti Sri pijit juga ya," kata Om Jaka sambil tersenyum penuh arti. Aku terus memijit punggung Om Jaka. Sementara itu, aku merasakan suatu perasaan yang membawaku semakin berangan-angan. Aku pun berpikir, mungkin sekaranglah saatnya menanggapi ajakan Om Jaka dengan aktif. Seumur hidupku, baru kali inilah aku berkesempatan seperti itu. Meskipun demikian, dari film-film yang pernah aku tonton, sedikit banyak aku tahulah apa yang seharusnya aku perbuat. Dan yang paling penting adalah ikuti saja naluri, pikirku. Aku tahu betul bahwa Om Jaka sebenarnya sama sekali tidak sakit ataupun cedera. Acara pijat itu cuma sarana untuk mengajakku saja. Aku pun dengan perlahan mulai membuatnya merasa rileks. Dan lama-kelamaan, pastinya Om Jaka akan segera terpancing dengan apa yang aku kerjakan itu. Om Jaka bereaksi. Ia mulai terbawa suasana yang aku buat. Terlihat dari pandangan matanya yang menatapku dengan penuh arti. Aku pun tidak berhenti begitu saja. Dan semakin lama, aku lihat napas Om Jaka mulai berat. Tampaknya dia semakin terpancing olehku. "Sri, kamu iseng ya," katanya. "Tapi Om suka kan?" sahutku seraya menggedipkan sebelah mataku. "Iya Sri," sahutnya lagi. Sementara itu aku juga sudah semakin terbawa oleh suasana yang aku ciptakan itu. Dengan agak terburu-buru, aku pun mempersiapkan diriku untuk sebuah kegiatan yang tentunya akan sangat menyenangkan. Aku tidak habis pikir, bagaimana bisa istri Om Jaka itu sering meninggalkannya dan mengabaikan. Om Jaka tampak sangat senang sekali melihat apa yang diharapkannya akan segera terwujud.
Aku ingin sekali memperlakukan Om Jaka seperti yang pernah aku lihat dalam film-film kesukaanku. Perlahan-lahan aku mengubah posisiku. Sekarang aku berlutut di atas tempat tidur itu. Om Jaka yang memang sudah sangat menantikan saat-saat itu pun tampak senang dan dengan senang menerima apa yang aku berikan padanya. Spontan terdengar suara lirih dari Om Jaka seperti menggumam yang membuatku semakin bersemangat. Sri, kamu pinter juga ya. Belum pernah loh istriku seperti ini, katanya seraya mencoba membimbingku sambil kedua tangannya meraih kepalaku. Tidak berapa lama kemudian, Om Jaka mulai ada tanda-tanda akan dapat. Sementara itu kedua tangannya terus mengusap rambutku. Hanya sekitar 5 detik kemudian sampailah Om Jaka. Aku pun langsung merebahkan diri di samping Om Jaka. Kubelai rambut Om Jaka dengan penuh kasih sayang, sehingga Om Jaka merasa kesenangan dan spontan jiwa mudanya pun muncul. Dan tidak mau membuang kesempatan yang ada, akhirnya gantian sekarang Om Jaka yang aktif. Tentu saja dengan cepat anganku pun melayang-layang. Aku berusaha keras untuk mengatur nafasku supaya tidak terlarut dan kedodoran. Ketika Om Jaka berusaha untuk menyempurnakannya, beberapa kali dia tampak kesulitan. Rupanya Om Jaka menyadari kesulitannya itu. Dia memandangku dengan tersenyum. "Ini pengalaman pertama ya, Sri?" ucapnya. "Iya, Om," jawabku malu-malu. "Pantesan susah," ucapnya senang. Dengan semangat, Om Jaka pun kembali mencobanya. Dan akhirnya berhasil juga. Sekalipun sudah di atas 40 tahun, Om Jaka ternyata masih memiliki semangat yang cukup tinggi. Baru beberapa menit saja, aku sudah mulai merasa melayang. Maklumlah, ini pengalaman pertamaku. Kelihatannya tidak lama lagi aku akan sampai. "Om, Sri kayaknya sudah dekat ini," bisikku. "Kita barengan ya," saut Om Jaka, seraya berusaha sekuat tenaga untuk mengejarku. Akhirnya tidak lama berselang setelah acara kejar-kejaran itu, aku dan Om Jaka pun tiba dengan sempurna. Ini sungguh pengalaman pertamaku yang luar biasa. Akhirnya aku pun mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Tak lama kemudian Om Jaka membuka matanya dan tersenyum pada "Gimana, Sri?" ucapnya penuh perhatian. Aku hanya tersenyum menjawabnya. "Kapan-kapan kalau ada kesempatan kita ulang lagi ya. Mau kan, Sri?" ucapnya penuh harap. Lagi-lagi aku hanya tersenyum karena rasa lelah yang aku rasakan saat itu. Tetapi hari itu tidak hanya sekali saja, tetapi ada beberapa kali. Pagi harinya kami kembali melakukannya dengan penuh semangat. Om Jaka seolah-olah ingin mengobati seluruh kerinduannya akan hal itu, yang jarang didapat dari istrinya. Semenjak saat itu, kami sering sekali melakukannya dalam berbagai kesempatan. Kadang di kamarku, kadang di kamar Om Jaka, atau sesekali kami ganti suasana dengan menyewa kamar hotel. Kalau aku sedang mau dan ada kesempatan, aku mendatangi Om Jaka dan memberikan kode. Dan biasanya, Om Jaka pasti langsung menggandeng tanganku dan mengajakku masuk ke kamar. Sebaliknya, kalau Om Jaka yang mau, dia tidak sungkan-sungkan datang ke kamarku dan langsung mengajakku. Semenjak itu, Om Jaka tidak lagi cemberut dan uring-uringan kalau Bu Mulyani pergi tugas mengajar keluar kota. Malah kelihatannya, Om Jaka justru mengharapkan Bu Mulyani sering-sering tugas di luar kota. Karena dengan demikian, dia bisa bebas bersamaku.
Dan aku pun juga semakin betah tinggal di rumah Om Jaka. Pernah suatu malam setelah Bu Mulyani berangkat keluar kota, Om Jaka masuk ke kamarku. Tentu saja, aku menyambut dengan senang hati. Sesekali, kami juga pernah melakukan di atas meja belajarku. Aku tidak ingat, apa masih ada gaya yang belum kami lakukan selama itu. Dinginnya hawa dago di waktu malam tidak lagi kami rasakan. Yang ada hanyalah kesenangan itu yang kami rasakan. Demikianlah sebuah kisah yang bisa aku bagikan untuk kawan-kawanku dimanapun berada. Nantikanlah kisah-kisah seru lainnya hanya di channel-channel yang aku miliki ya guys. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, komentar, like, dan share. Terima kasih ya teman-temanku semuanya, karena hari ini masih kembali hadir di channel Remember Me 74 untuk memberikan dukungan dan sekaligus untuk menikmati, menyimak cerita yang saya bagikan di dalam kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan ketidakbosanan teman-teman di channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.